pasal 4 tentang kewajiban mengetahui sanad di dalam bertoriko. Ini cukup panjang. Kemarin kita sudah bersama-sama bertabaruk tentang prinsip atau asas torikoh Qadiriyah yang 5. Maka sekarang selanjutnya Pengesabah mengutip tulisan Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Katanya, wa iyyaka an taqula tariqus sufiyah lam ya'ti biha kitabun wala sunnah. Kamu harus takut, artinya hati-hati jangan sampai mengatakan bahwa thariqah sufiyah itu tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Ini merupakan fenomena yang sudah lama, Pak. Abdul Wahab Asy'arani kurang lebih di abad 14 Masehi. Memang sejak awal tasawuf sudah memiliki gempuran fitnah dan lain sebagainya, sehingga banyak yang mengatakan tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Jadi umat Islam berhadapan dengan para sufi nyaris seperti yang tidak kenal dengan ajaran Islam itu sendiri. Sementara di para sufi ini menurut Syekh Abdul Qadir di dalam Bustanul Quran, para sufi itu yang namanya Quran dan hadis itu bukan dihafal, bukan hanya diingat, tetapi dirasakan, diresapi, dihayati. Oleh karena penghayatan ini akhirnya menjadi terrefleksi itu menjadi sebuah akhlak yang memancari dalam jiwa. Sementara umat pada umumnya mengenal Islam hanya melalui ayatnya saja, hanya tekstualnya saja, hanya formalitasnya saja, atau kulitnya saja, tidak tahu dalamnya. Para sufi masuk sampai ke dalam. Mereka dalam menyelami Al-Quran seperti menyelami kedalaman samudra. Jika manusia menyelam ke kedalaman samudra, maka di bawah mereka banyak menemukan perbendaharaan. Ada kerang, di dalamnya ada mutiara, ada agar-agar. Ikan juga semakin ke dalam kan semakin besar. Ada rumput laut dan lain sebagainya dari 1001 harta benda yang ada di dalam lautan. Sementara penonton yang ada di pantai hanya melihat airnya saja, satungtung deuleu teh cai we hungkul gitu. Indahnya lautan biru membentang sejauh mata memandang, biru we nu kacirina teh. Padahal ngangkun bayangan semua warna biru. Nah, dia dapat informasi indahnya lautan dari orang-orang yang banyak omong. Biasanya orang-orang yang banyak omong ini adalah tong kosong. Seperti tong yang kosong. Karena kosong dipukul bunyinya nyaring. Orang-orang yang banyak omong biasanya isinya tidak ada. Kalau isinya tidak ada berarti pengalamannya sedikit. Dia cuma menyelam 2-3 meter, paling dalam 10 meter. Laporan ke orang di pantai, ada apa di laut? Ada mutiara? Kagak ada. Ada juga ikan nih banyak. Nah, ya dia gak akan dapat mutiara. Toh menyelamnya juga cuma 10 meter. Yang didapat hanyalah ikan yang ada di sekitar 10 meter itu. Sementara yang benar-benar menyelam ke bawah, dia tahu banget apa yang ada di bawah. Dia ambil, tentu saja karena ini sangat dalam dan sangat berharga, dia hati-hati terhadap sesuatu yang berharga.
Jangan sampai nilainya menjadi murah, maka dia jaga. Tidak akan dibicarakan. Seorang ahli ilmu, sedalam apapun dia bicara, dia tidak akan membicarakan sesuatu yang paling rahasianya. Kalau dia ahli ilmu. Kalau ternyata dia merasa sudah membicarakan semuanya, bukan ahli ilmu. Kenapa? Seseorang tahu mana yang pantas dibicarakan, mana yang jangan, mana yang harus ditahan. Karena dia tahu ketika itu dibicarakan, bukan manfaat yang akan didapat, tetapi justru musibah yang akan menjadi masalah. Membicarakan seorang mursyid kamil mukamil seharusnya tidak boleh, tetapi dibicarakan. Korban kan sekarang buktinya banyak yang celaka akibat mendengar konsep atau istilah mursyid kamil mukamil dengan berbagai tandanya. Banyak yang celaka. Celakanya mengaku atau melihat atau meyakini sesuatu yang bukan seharusnya. Nah, oleh karena itu para sufi kebanyakannya jarang bicara. Ada yang mendebat paduli teuing, siarek percaya rek henteu aing geus nepi. Kapan gitunya? Lah naon urusanana ente percaya henteu aing mau rugi. Betul gak? Apa urusannya? Ente rek nyalahkeun jeung henteu ka urang, aing geus papanggih jeung nu bogana. Apa masalahnya? Saya seseorang yang dekat dengan presiden. Ustaz Himan kagak percaya. Nah urusan anak. Ente percaya jeung teu percaya tidak mempengaruhi kedekatan saya dengan presiden. Malah saya ribet mengikuti omongan ente. Lupakan. Nikmati saya dekat dengan presiden. Kalau misalnya dengan obrolan ente saya menjadi jauh dengan presiden, itu baru merugikan. Ini tidak. Dia sudah indah dengan cahaya cintanya. Sebagaimana seseorang yang sudah jatuh cinta terhadap pasangannya, rek naon batur ngomong moal didenge. Sia teh ulah kadinya atuh euy. Da kieu masalahna. Nu sajen we ku aing didukung saja. Moal didenge. Nah, bucin, Pak. Sudah bucin. Betul gak? Dengan kacamata cinta kita ini kita bisa memahami cinta yang itu. Orang kita saja dicareku kolot baheula keur ngora bobogohan embung kalah ngambek ka kolot teh kalah keheul ka kolot teh emoh we nah geus bucin Pak goreng ge jadi halus itu nikmat we cek batur hideung halus we cinta itu membuat cantik membuat indah hideung lestrang pesek hirup deh cek ahli cinta nama cek membika cinta lah itu menang gitu ngomong ke sembarangan ngamuk tapa itu tapi terlepaskan itu naik ngamuk kayak gitu dia tidak akan melepaskan itu. Itulah para sufi, dia sudah terpaut kolbunya dengan Allah, sudah terpaut jiwanya dengan Allah. Dianggap anjing menggonggong melanggar syariat, dianggap anjing membongkok. Oh, kieu melanggar syariat dan sebagainya. Aing geus kadi itu sia maka rek di dieu. Kan kitu cek bahasa takabur nama. Begitulah para sufi. Kenapa mereka jarang memperdebatkan masalah itu? Lagi pula memang oleh syariat kan dilarang, Pak. Wajadilhum billati hiya ahsan. Metode dakwah yang ketiga dalam Al-Nahl ayat 125, silakan bermujadalah, berdebat. Tetapi di situ ada korena billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Orang salah memahami. Disebut dengan cara baik itu hanya berbicara tentang metode. Akhirnya dipelajarilah ilmu munazarahnya. Cabang ilmu mantek dipelajarilah ilmu-ilmu retorikanya dan lain sebagainya supaya baik mujadalah kita. Padahal yang dimaksud baik itu tidak hanya nilai itunya. Itu bukan baik tapi benar. Mantek atau logika itu bukan untuk menghasilkan nilai baik, tetapi untuk menghasilkan nilai benar. Beda kan? Baik dengan benar kan? Maka bahasa Indonesia gunakanlah dengan baik dan benar gitu. Baik, benar itu menurut kaidah ya. Benar itu ada kaidahnya, ada SOP-nya, ada standarnya.
ilmu. Kalau baik sebenarnya bukan ilmu itu. Baik itu sebenarnya moral. Nilai ini. Al-Quran silakan bermujadalah, berdebat billati hi ahsan, dengan cara yang paling baik, menggunakan kalimatnya af'al tafdil. Kata orang iris superlatif, dengan cara yang paling baik, bukan cara yang benar, tapi yang paling baik dikedepankannya. Artinya diskusi, debat, tetapi sambil tersenyum, tidak ada emosi, Pak. Tapi faktanya emosi. Nah ini kan yang berbahaya. Itu sehingga dilarang. Makanya ilmu mantik dulu oleh para imam ada yang mengharamkan. Kenapa? Karena memang akhirnya berujung kepada emosi. Tapi kalau kita memperhatikan dan merasakan dalam dunia kita, dalam dunia toriko, sehebat apapun debat, santai, Pak. Bari ngopi, bari seri, karena sudah terikat kalbunya dengan rasa cinta. Tidak keren-keren, bukan cinta pada Allah, cinta pada guru. Begitu ya. Nah, kesininya muncullah para sufi yang tadinya ahli debat, para sufi yang tadinya ahli berbantah-bantahan. Setelah mendalami tasawuf, baru dia bicara, "Oi, geuning ternyata lo dalil Quran hadis nu nguatan Al-Quran, nu nguatan tasawuf teh, nu menguatkan talqin." Awalnya dulunya dianggap tidak ada, padahal bukan tidak ada, para sufinya tidak bicara. Kenapa? Ngapain sih bicara? Ini tujuannya hanya perdebatan, bukan mencari kebenaran, tetapi mencari kemenangan. Inilah perdebatan, Pak. Kalau perdebatan tersebut orang-orang mau mencari kemenangan, tolong dilayanan, Pak. Biarkan saja. Karena meskipun kita sudah mengeluarkan dalil, dia mau menyadari hayang tuluy ngadebat neangan kekurangan jeung kesalahan. Ya mencari kemenangan. Kuduna dijawabna ku dalilut, dalilna ku gelut gitu kemenangan. Kalau mencari kebenaran baru. Nah, dulu hadis tentang talqin zikir ya. Sayyidina Ali yang ditalqin oleh Nabi itu ramai orang-orang, para ulama itu ramai mempermasalahkan itu. Sampai kemudian muncullah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa sanad hadis tersebut Imam Hasan al-Bisri itu adalah benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali. Yang bicaranya Ibnu Hajar, titelnya Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin ulama hadis di abad itu. Teu kagok, Pak. Rek kumaha yang ngalawana. Sok cenah. Teu percaya ieu Amirul Mukminin, musnid dunya. Sekarang musnid dunya itu ada di Mesir, Pak. Kalau gak salah beliau ini mursyid Thariqah Syadziliyah. Musnid dunya itu semua ahli hadis pasti merujuk ke sana. Minimal 100.000 hadis ini. Minimal. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Apal kan? Bukan teksnya saja yang dia hafalnya, yang di luar kepalanya, tetapi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Bukan satu jalur, Pak. Kalau hadis itu ada 10 jalur, dia hafal 10 jalur. Termasuk di dalamnya kalau di situ ada yang dhaif, dia tahu. Termasuk alasan dhaifnya apa? Dia tahu. Ini mesti dunia, Pak. Nah, Ibnu Hajar itu seperti itu. Baru dia mengatakan itu, maka ulama yang tidak percaya terhadap tasawuf paling tidak berhenti bicara. Maka oleh karena itu Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, nih supaya tahu kita, Imam Abdul Wahab Asy-Syarani ini ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli sholawat, ahli, Pak. Thariqahnya itu ada 7. Salah satunya thariqah sholawat. Silsilahnya nyambung kepada Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Penting silsilah darahnya juga, Pak.
Kenapa? Karena para pembesar muslim yang benar-benar menjadi pembesar muslim tidak akan keluar darahnya dari yang 7. Sahabat 4, Nabi 5 nih. Nabi sahabat 4 jadi 5, tambah Zubair bin Awam, satu lagi kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin. Dari yang 7. Itu pasti yang namanya ulama-ulama besar dunia itu nggak akan keluar dari darah yang itu. Saya buktikan Pak Sorangan. Wis capek sih untuk Dan itu pasti punya, selalu mendominasi Pak, ulama-ulama seperti itu. Dimanapun kakinya berpijak, selalu mendominasi. Artinya mendominasi itu pengaruhnya besar. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang suka ilmunya, meskipun sedikit, pasti banyak yang mengamalkannya. Darah di sana mengalir. Nah, Imam Abdul Wahab As-Saruni keturunan dari darahnya dari Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau ahli dalam segala hal. Nah, dari hasil perjalanannya, pendalamannya, termasuk hasil mengamalkannya, sehingga penuh keyakinan, maka boleh menegaskan, awas hati-hati, jangan sekali-kali kalian mengatakan kalau thariqah sufiyah itu tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Nah, maka ulah itu sabab lamun jaya jalma, kalau ada orang yang mengatakan bahwa thariqah sufiyah keluar dari Quran hadis atau tidak ada dasarnya dari Quran hadis, fa innahu kufrun, dia menjadi kufur. Kenapa? Karena pada hakikat, pada faktanya ulama sufiyah itu adalah para pengamal Quran dan hadis. Lihat Pak, hidupnya sebuah amalan di dalam Islam oleh sufi Pak. Coba urin apa yang terkena di Indonesia pada sholat? Subhanallah, alhamdulillah. Siapa itu yang menghidupkan? Para sufi. Yang membawa ke Indonesia mana? Wali Songo, Syekh Fahmi Jahan. Abi mah teu bertoriko, nu biasa we subhanallah. Poon eta teh toriko ngan sia we teh apal cenah gitu. Keula ingat nyebutkeun tidak bertoriko. Padahal eta teh toriko ngan teu apal tah itu make ilmuna teh gitu. Gitu. Eta kira para bukan, apakah itu bukan toriko? Sim kuring oge ngamalkeun, katalar tapi ka ayeuna da tipe budak dilatih gitu. Astagfirullahalazim li wali walidayya wali masya wali muallimina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. 3 kali katanya. Ke kelas genep SD terakhir teh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, nepi ka beres 3 kali. Karituna Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma antas wa minka salam, terus karituna ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda. Itu keur budak mah ingat kana rodaan. Oh, wala yanfa'ul jadi minka jad al-Fatihah. Kesananya berbeda, macam-macam. Di saya, di kami yang dipakai dari sana, dari situ itu tidak ke ayat kursi, tapi ke syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qaiman bil qisilaya. La ilaha illallah azizul hakim. Inna dina indallahil qulillahumma, terus tulijul laila fil hisab kan itu. Ilahi rabbi anta wa ana subhanallah. Banallah kan keur budak begitu, Pak. 33 eta teh. Alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dar we dikir ka dituna. Ternyata pada itu teh amaliyah thariqah. Thariqahnya Baghdadiyah. Dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, tetap semua terhubung ke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hanya kemudian kami pun tidak menggunakan itu kesininya. Kenapa? Karena petunjuk dari mursyid sebelumnya melalui wakil takin ketika itu di Galunggung harus melanjutkan ke Suryalaya. Sekarang paham, oh itu ternyata mursyidnya sudah fatrah di kami. Nggak tahu dari yang lain. Di arah kami sudah tidak ada mursyidnya. Maka berbeda. Jadi pada dasarnya, pada intinya thariqah itu adalah guru itu sendiri, Pak. Tidak bisa disebutkan ini thariqah atau jalan menuju kepada Allah, tetapi gurunya tidak ada.
Ini sudah jauh patrahnya Pak. Kalau dari Abah kan belum bisa disebut patrah. Karena masih ada wakil talqin. Kalau itu jauh gitu. Sudah agak jauh. Memang yang mentalkin masih ada. Tetapi beliau diperintahkan untuk berhenti memberikan talqin. Lanjutkan ke Suryalaya. Dan pada akhirnya beda rasa. Oh beda ya ngamalkeun. Nah, mun baca subhanallah, 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 mari kieu gitu kan. Ku udah karasa ku urang sare apa lain ku baturnya, Pak. Itu subhanallah. Anu bari nyarane geuning kangnya gitu. Maaf, bukan menyepelekan wiridnya bukan. Tapi saya ingin menunjukkan itulah sebuah wirid yang kehilangan nilai. Itulah sebuah amaliyah yang sudah tidak ada cahaya, Pak. Bukankah amaliyah itu akan harus merubah sikap? Nah, ini kenapa enggak merubah? Apakah benar wirid sabegitu? Ya, jadi luncur pisan. Subhanallah, subhanallah. Tadi dia gambar kieu wiridan teh. Bari nyarane teh anu ngunyar ka dinding kieu. Itu ajengan ngahina nya, saya ngahina apa kana ngawirid seperti kitu gitu. Tidak ngahina kana wiridna, tapi nu ngawirid kawas kitu, teu boga adab. Nah, setelah diresapi, diselidiki, oh ini kehilangan nur nubuahnya, cahaya kenabiannya. Karena sudah fatrah dari gurunya. Dan oleh karena memang yang menjadi kunci sebenarnya sebuah perjalanan menuju Allah itu adalah guru, Pak. Bukan amalan, guru. Guru. Wah. Jangan menganggap diri kita sukses dalam berdoa dan sebagainya oleh karena asma. Hizbul Yaman, Hizbul Jausan, Hizbul Azam, Hizbul Nasr, Hizbul Bahri, Hizbul Barri, Hizbul Nawawi, Hizbul Akbar, Hizbul Latif, Hizbul Bayumi, Hizbul Ja'far Shadiq, ilmu lainnya Pancasodat, lain ku ilmu eta Pak. Yang menjadi sukses apa? Guru lah sok kalaku mah oge. Sok teangan amat gampang saya hijau zaman Google ge aya hijib nasi aya di Google pekurinkeun dijamin muter gelo dina henteu gelo lagi moal aya efek naon moal efek naon nah tidak ada guru yang mengijazah yang membawa nur nubuah. Oh Kang saya punya gurunya nah, terus tapi nggak ada apa-apa mungkin gurunya beda jalurna. Ini berbeda Pak. Jadi penting yang menjadi kata kunci utama itu adalah guru. Dalam dunia kultivasi itu dunia kanuragan. Saya fokus di dunia itu kurang lebih 10-15 tahun Pak. Jadi ada sebuah tingkatannya. Katakanlah misalkan ini tingkatan hijib saja, ada tingkatan sepi. Ada orang berhadapan, ini tingkatan sepi, ini tingkatan hijib. Hijibnya pun cuma satu, hijib nasr. Berhadapan, begitu cekur. Nah anu eleh iya anu ngagunakeun sepi. Ketika ditanya sepi naon mana? 5 cia sepi teh geus. Kapan saya mah cuma hijib nasr, nah make eleh. Orang mana? Sisilah guruna ningali. Oh. Sisilah Pak, berbeda. Coba ini cuma hijib nasr Pak. Disebut cuma karena dibandingkan dengan sepi yang tadi Pak. Sepi ini sampai sepi Yaman. Sepi muluk, sepi geni, sepi angin. Sepi basmah, sepi Yaman. Ini sudah bagus 5 itu sudah bagus. Jangankan 5, 1 aja sepi Yaman. Wah sudah luar biasa itu. Melawan Hizb Nasr. Sepi Yaman itu namanya Hirzul. Ya, ini produk Nabi Pak. Kalau namanya Hirzul itu produk Nabi. Hirzul Jausan. Kalau Hizbun nah ini produk para aulia. Hizbun Nasr produk Syekh Abu Hasan Asyadili, imam pir atau pendiri Thariqah Sadiliyah. Beliau mengamanatkan ke Abul Abbas Amusi dalam kitab Lataiful Minan, bejakeun ka para ikhwan amalkeun Hizb Nasr, kaula tanggung jawab dunia akhirat. Apa itu Pak? Dor, nah ieu make eleh gitu. Ternyata silsilah Pak. Jadi pentingnya silsilah di situ. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita telah dipertemukan dengan guru mursyid dalam hal ini para sahabat Anom yang memang sudah jelas silsilahnya. Ternyata silsilahnya bukan hanya jelas tetapi masih dekat dengan Rasulullah. Kita nomor 35 Pak. Ya, dari Rasulullah nomor 35. Itu 37.
Kurangi 3 tuh Rasulullah, Jibril malah ikat. Allah, Jibril, Rasulullah. Hitungan pertamanya berarti di Sayyidina Ali kan? Ya, generasi pertamanya. Berarti 37 kurangi 3. Abah itu 34. Berarti kan 35, Pak. Baru setengahnya. Kenapa dikatakan baru setengahnya? Ulama mengatakan yang dimaksud berbahagia tuba liman rohani itu sampai 70 generasi. Kita baru 35. Dan insya Allah bagian daripada silsilah yang termasuk kelompok silsilah dekat. Yang lainnya rata-rata 39 ke atas. Ini bersyukur. Nah, begitulah kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Awas hati-hati. Yang mengatakan thariqah sufiyah tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis, dia telah kufur. Artinya dia tidak mau percaya kepada Quran hadis, bahwa begitulah akhlak sufi itu adalah akhlak Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa demikian? Fa innaha, karena sesungguhnya thariqah sufiyah itu kulluha, kalimatnya dengan tegas, Pak. Semuanya akhlakun Muhammadiyatun, akhlak Nabi Muhammad. Wasiratun Ahmadiyah, dan perjalanan kemuhammadan. Jadi apa yang dilakukan oleh para sufi itu adalah akhlak Nabi dan sirah Nabi. Kholwat 40 hari dari mana? Nggak ada asal usulnya dari Nabi katanya. Ternyata para sufi cerdas. Kata siapa tidak ada asal usul dari Nabi? Bukankah Nabi itu bertahanus, beruzlah di Gua Hira? Ya, Nabi emang 40 hari di Gua Hira cuma 3 hari. Ya 3 hari itu karena memperhatikan itu yang 3 hari. Kalau dijumlahkan semuanya itu 40 hari. Wah, ini yang meneliti dalam kitab Awariful Ma'arif. Siapa ini lupa lagi pengarangnya. Dalam kitab Awariful Ma'arif. Jadi ternyata kholwat Nabi uzlah ya. Nabi ke Gua Hira itu 40 hari dijumlahkan, diakumulasi. Nabi Musa mau bertemu dengan Tuhan, disuruh puasa 30 hari, kemudian ditambah 10 hari. Jadi 40 hari. Ternyata ada hadis Nabi, man akhlasa qalbahu arba'ina sobahan tafajjarat yanabi'ul ulum min qalbihi ila aklihi. Barang siapa orang yang membersihkan kolbunya selama 40 pagi, artinya 40 hari, tafajjarat, akan memancar yanabiul hikmah, cahaya hikmah, akan memancar pancuran hikmah min qalbihi, tina kolbu, karena akal. Hadis sahih. Nah, kata Syekh Abdul Wahab begitu. Awas hati-hati, karena semua akhlaknya adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat wasirah Muhammadiyah dan perjalanan Rasul. Pangersa abah lihat dalam menghormat tamu. Dulu Kiai Ali sebelum jadi kiai, dia mau tobat karena dosanya banyak. Wah, saya mau terus-terusan tinggal di Suryalaya. Tetapi ternyata setelah 3 hari oleh abah disuruh pulang. Dia menolak untuk pulang karena merasa diri belum bersih. Abah sampai melotot katanya, pulang kamu, pulang. Satu waktu ada Iwan yang mau nyepi di Suryalaya, saya sampaikan ke Karsana Kang Haji, ada Iwan Kang yang mau nyepi di sini bagaimana? Oh karisok di masjid we sarena. Karena gerek nyepi ameh gampang amalia, tinggal mandi dahar, tinggal ke dapur waktu dahar, isuk lohor sore ngan 3 poe cep. Namun rek leuwih ti 3 poe jamaahna sinaneangan kosan sorangan, dahar sorangan. Itu. Nah, akang make 3 dinten, ya ti abahna geus 3 poe. Gitu. Oh, ti abahna 3 poe. Abi balik ka imah, langsung muka kitab hadis, bab diapah, bab tamu, pasti aya. Ditinggalin teh aya apa? Tamu selama 3 hari dia sebagai tamu. Lebih dari 3 hari anggap pribumi. Tuh. Akhlak Muhammadiyah. Oh, nya ieu. Akhlak Kangjeng Nabi. Dulu saya kalau takbiran, ya
Ada yang nyengut petasan Pak diudag kurang mana kemana ge. Nyengut petasan deket masjid. Digerowokeun dina sapekeun diudag. Nah, ganggu aing cek teh. Aing kasuruy oleh walah petasan. Itu yang namanya Cep Daus putra Abah yang bontot sampai 15 juta Pak besar petasan. Jadi pada maghrib teh minimal setengah jam. Subaran petasan teh kalau di luhur masjid diseugeut oge. Setengah jam minimal. Duka sampai saja. Poho deui eta. Ditontonan ku ahlul bait tihana para ikhwan nu aya di dinya. Tapi disiplin. Beres, engke seungeut-seungeut deui jam 12 meledak deui gitu. Ngan disiplin. Ku Abah teh dicarek cek itu. Penasaran. Kalau dikatakan oleh para wakil takin dan para mubalik akhlak Abah adalah akhlak Rasulullah, berarti ieu ge kudu aya ieu teh dituna. Sabab salila ieu urang sok nyarek cek dibukaan bari lila apa? Kapenak ternyata aya nu laporan ka Rasulullah. Pasti eta tah barudak di ditu ari ke malam takbir teh manis sagala ditakolan gara raneng cenah. Aya cek Rasul keun bae suka bunga satahun sakali cenah. Tuh, ku Rasul lagi tuh dicarek goreng. Itu ada budaya Cina. Nah, ada orang mantu nyebutin budaya Cina lain eta mah. Ya. Betul gak Pak? Kalau budaya-budayaan mah urang kita apa? Itu budaya haji teh benar budaya muslim atau budaya Hindu Buddha? Itu dasar gua. Ya Pak. Nah, iya dina pada hayang ngabuktikeun da cek para imam akhlak sufi itu akhlak para nabi. Nah, ya. Saya berarti sudah berapa tahun di Surabaya dari 2008 15 tahunan kurang lebih. Ternyata apa yang dilakukan meskipun pangarsa Abah tidak menyampaikan itu Quran dan hadisnya, ternyata semua ada di dalam Quran dan hadisnya. Maka kesininya saya lebih meyakinkan diri. Inilah yang dimaksud oleh Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Laksanakan, kalian seharusnya melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin. Siapa Pak khulafaur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali. Ada yang menambahkan dengan Said Hasan. Kalau dalam kacamata politik dan agama, memang hanya beliau khulafaur rasyidin itu. Para pengganti Rasul yang mendapatkan petunjuk dan mampu memberi petunjuk. Nah, setelah Said Hasan, pemerintahan dengan keagamaan dipegang secara terpisah. Pemerintah oleh Muawiyah, urusan agama dipegang oleh Ahlul Bait. Maka khulafaur rasyidin yang terkenal cuma itu. Tetapi kalau hadis itu hanya berlaku untuk mereka sampai masa itu, berarti itu hadis tidak berlaku sampai sekarang. Dan itu tidak mungkin. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah berlaku sampai akhir zaman. Maka itu berarti penafsiran kita jangan sampai berhenti di sana. Khulafaur rasyidin saat dikatakan di sana yang terkenal sampai Sayyidina Ali atau sampai Sayyid Hasan itu karena penafsiran dalam agama dan negara. Agama dipegang oleh mereka, negara juga dipegang oleh mereka. Pasca Sayyid Hasan, pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, keturunannya 92 tahun. Setelah itu naiklah keturunan Ibnu Abbas. Ya, 500 tahun sampai 1258. Setelah itu naiklah mulai orang-orang Turki dari sana. Berdirilah Kesultanan Turki sampai 1924, 900 tahun kurang lebih. Nah, ini khusus keagamaannya berpisah. Maka berarti Ar-Rasyidin masih terus. Ar-Rasyidin itu Rosada, Yarsudu, Swasi Mujarod. Bab 1. Isim fa'ilnya Ar-Rasyid atau Rasyidun. Rosada Yarsudu, Rosdan, Omar Sadar Fahuwa Rasyidun. Nah, coba diaplikasikan atau dipindahkan ke Swasi Masjid warna awal bab 1. Tambahan hamzah di awalnya. Arsada yursidu irsadan wa mursadal fahuwa mursidun. Isim fa'il juga jadi mursidun. Maka
Khulafaur Rasyidin itu adalah para mursyid yang menjadi pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya adalah Islam, iman, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Inilah. Makanya di sini disebutkan ya, al ulama warasatul anbiya bi asanida solihatin. Ulama itu pewaris para nabi dengan catatan sanadnya benar. Kumaha ieu teh nyebutkeun pewaris nabi ari sanad teu boga, lieur pan. Turunan panang nya 5 waris. Oh, saya bagian asobahnya. Saha ente? Tatangan. Teu nyambung atuh. Erek mental warisan ditanya sebagai apa? Tatangan teu nyambung. Disebut ngakuna para pewaris nabi teh ulama. Sisilahna mana ya ka nabina? Sisilahna ka nabina oge. Moal bisa disebut pewaris, Pak. Sebagaimana warisan dalam hukum faraid ya, ada nasab darah, maka warisan di sini sebagai pewaris nabi ada ulama harus punya nasab ilmu. Duh, aing asa bener baheula ya jadi ajengan teh. Ayeuna masa ragu ieu teh boga silsilah mah. Nu diwariskeun anak eta. Nah, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir dalam Sirrul Asrarnya, yang namanya para aulia Allah ini, mereka itu posisi warisan dari Rasulnya itu laksana anak laki-laki dalam hukum faraid. Bagiannya besar kecil, Pak? Besar. Dia mendapatkan warisannya 3/3. Artinya ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu tasawufnya. Karena pokok ajaran agamanya Islam, iman, ihsan. Nah, kalau kita baru memahami dan bangga dengan fikih saja, terus teboga silsilah Nabi ka Rasulullah, jangan berani mengklaim sebagai pewaris Nabi. Oh, ada silsilahnya nih dari fikih sampai ke Nabi. Oh, berarti ya itu pewarisnya Dawil Arham lah gitu. 1/3 kan dapatnya. Ya, baru fikih saja. Oh, sudah dengan ilmunya, sanadnya ada 2/3. Oh, tasawufnya juga ada, sanadnya ada, dan sanadnya semua sahih. Guru-gurunya yang di dalam sanad itu benar ditunjuk oleh gurunya sampai ke Rasulullah. Inilah baru kal ibni, seperti anak laki-laki dalam hukum waris. Ikhwani rahimakumullah, kembali ke atas. Ini bahasan sebetulnya jadi loncat ke depan. Nah, maka yakinlah bahwa thariqah sufiyah itu dan sikap para sufi itu adalah akhlak Nabi dan cermin dari perjalanan sejarah Nabi. Wa sunan ilahiyah. Dan kebiasaannya itu adalah kebiasaan atau tradisi atau memiliki karakter ilahiyah. Mana karakter ilahiyah? Ini harus dipahami, Pak. Jangan sampai oleh karena figur pangersabah yang begitu lembut, kita bertemu dengan seorang sufi galak, lain mursyid gitu mah galak, nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena semua memiliki karakter. Ya. Ada yang didominasi oleh Rahman Rahimnya Allah, begitu. Ada yang didominasi oleh Qahariyahnya, namun Qahariyahnya cenderung galak dan tegas. Kita mengenal kan Syekh Khalil, galak, tegas. Bahkan Abah Sepuh juga seperti itu. Ada yang dengan Jalaliyahnya didominasi sifatnya, ada yang dengan Jamaliyahnya, ada yang dengan Mulkiyahnya. Jadi sufi menjadi pembesar gitu. Lamun di Nabi mah, Nabi Sulaiman menjadi raja. Jadi semuanya memiliki sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di lingkungan Islam, sifat-sifat itu meresap ke Nabi, ke Abu Bakar, ke
Umar bin Khattab, ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Utsman. Wah, galak ieu mah ajengan teh. Oh, Sayyidina Umar. Geus gitu. Aya karakter Sayyidina Utsman. Galak tapi bener gitu maksudnya. Aya galak salah malah lain, Pak. Wah, ieu mah ahli tukang dagang ieu Sayyidina ajengan teh. Bari bener dagangna teh gitu, Pak. Sesuai syariat. Untuk sakacamprung sabulang betor, memperhatikan hukum-hukum syariat. Oh, karakter Sayyidina Utsman. Dan dia pemalu. Sayyidina Utsman kan pemalu, Pak. Oh, ieu mah ahli ketatanegaraan, kebangsawanan. Berarti karakter Sayyidina Abu Bakar. Oh, ieu mah ahli ilmu bener ya, karakter Sayyidina Ali. Ada semua, Pak, sudah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat tersebut dimunculkan atau ditajalikan kepada para sahabat. Ikhwani rahimakumullah. Suma'lam anna riyadati la tufidu wala taqrabul 'abdu ila Allah taala malam takun ala muwafaqatis syariah wa mutaba'atis sunnah. Selanjutnya ketahuilah bahwa semua riyadhah, ya, latihan jiwa, wirid, puasa dan lain sebagainya, semuanya tidak memiliki faedah dan tidak akan mendekatkan si hamba kepada Allah selama riyadhah tersebut tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Azkiyah disebutkan izla dalila ila tariqi ilal ilah illa bimutaba'ati Rasulul Mukmilah. Tidak ada dalil yang akan menjadi petunjuk membawa kepada Allah kecuali hanya satu, dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah tidak ada, berarti tidak bisa mengikuti Rasulullah. Ulah sok berhayal, Pak. Mengikuti sunnah. Nempo Rasulullah itu pagi. Itu berhayal. Kalau saya mau mengikuti kepribadian Pak Karno, kira-kira saya harus mencarinya kemana, Pak? Cukup dengan buku? Tidak. Minimal saya harus bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Bung Karno. Begitu kan? Gimana nih Pak Karno cara makannya? Gimana Pak Karno cara bermusyawarahnya? Bagaimana Pak Karno cara menyelesaikan masalahnya? Bagaimana Pak Karno cara merayu perempuannya supaya sukses? Saya ingin kayak Pak Karno, seorang penguasa tetapi juga menjadi dewa cinta. Itu orang bertempur perang BBAK dan lain sebagainya, dia hanya dengan cinta berdiplomasi ke Jepang. Selesai, tanda tangan, Indonesia merdeka. Luar biasa kan? Maka satu-satunya yang paling penting, jangan menghabiskan dengan membaca buku sejarahnya. Carilah orang yang pernah bertemu dengan figur beliau. Oh, sudah meninggal, ternyata orang yang bertemu dengan figur beliau ada gak? Yang pernah bertemu dengan figur beliau itu namanya Hilman. Ada gak yang orang yang pernah bertemu dengan Hilman dan dia belajar tentang Bung Karno? Ada. Nah, ke situ kan. Begitu. Begitupun ini. Nabinya sudah tidak ada gak yang pernah bersama Nabi? Ada sahabat, das maut. Ada gak yang pernah bertemu dengan sahabat? Ayat geus maot. Nu pernah bertemu jeung tabiin, geus maot. Pernah bertemu. Nah, intinya yang memiliki silsilah dan bertemu langsung dengan beliau yaitu guru. Dan guru ini memiliki citra atau kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini berfungsinya hanya untuk menilai guru, Pak. Kan kita harus yakin yang kita ikuti itu sesuai atau tidak, kan? Nah, ini hadis, ini Quran, ini hadis. Ini guru sesuai gak? Oh iya betul sesuai. Ternyata ini kayaknya pengangguran sikapnya. Tapi ternyata hadisnya ada. Cara makannya, memberi makan ikhwan, ternyata hadisnya ada. Begitu. Seluruh sikapnya ada. Udah, saya meyakini bahwa beliau ini adalah perwujudan dari Quran dan hadis. Meneguhkan diri, ikut. Ini yang paling utama. Karena Rasul juga pernah bersabda, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua hal untuk kalian.
Ma in tamassaktum bihima, selama kalian memegang teguh yang dua ini, lan tadilu abadan, tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa Pak? Quran hadis ini yang viralnya Pak, hadis yang viral. Saya ingin menyampaikan yang satu lagi. Hadis sahih lebih kuat dari yang tadi tetapi kurang viral. Kenapa? Karena takut dikatakan Syiah. Gak apa-apa saya dianggap Syiah karena mengeluarkan hadis ini. Jawabannya, kata Nabi, penjelasannya, kitab Allah wa itrati amroini. Kitab Allah wa itrata ahli baiti. Yang harus kamu pegang teguh, yang jika mengikuti itu tidak akan tersesat, itulah Quran. Wa itrata ahli baiti, keturunan ahli baitku. Lamun nuturkeun eta moal. Tapi karena hadis ada dua, yang pertama tadi Quran dan hadis, yang ini Quran dan Ahlul Bait. Berarti tiga apa yang harus dicari oleh kita itu? Quran, hadis dan Ahlul. Tiga. Dan ini mempermudah Pak. Quran, hadis sebagai hukum untuk menilai, itrah Ahlul Bait sebagai figur. Allah selalu memberikan figur kepada kaum Quraisy waktu itu, kepada para sahabat waktu itu, nih, kamu harus berakhlak Quran. Tetapi kamu tidak akan mampu berakhlak Quran kalau tidak aku kasih contoh. Nih contohnya Muhammad. Diberikan. Begitu. Abah sepuh, kamu harus berakhlak tanbih. Kumaha euy berakhlak tanbih? Ya contohna, bah anom diberi. Gitu, diberi figur. Nah, Rasul sudah memberikan patokan. Quran, hadis, Ahlul Bait. Orang awam gak bisa membaca Quran hadis, cukuplah ikuti Ahlul Bait yang mengikuti Quran. Selesai Pak. Jadi cukup kunutur kentah gitu cukup kunutur keun wae teu apa Quran hadis ge. Da lain bagian awam eta Pak. Bagian para ulama. Ulah sieun aya nyebutkeun nah eta mana hadisna? Teu apa? Duraka ngamakeun teu apa? Wah Pak, tidak ada keterangan. Tidak ada. Orang ahli amaliyah, dia tidak apa Quran hadisnya. Entah apa atau mana, tidak ada Pak. Yang paling penting dia beramaliyah, dia sholat, dia tahu caranya sholat begitu saja. Tahu takbir begini, lain kio gitu. Dia tahu caranya wudu, dia tahu caranya sholat. Dan pengetahuannya dari guru yang jelas, udah cukup selesai. Adapun pendalaman bukan kewajiban masing-masing pribadi, itu mah kewajiban kifayah, fardu kifayah. Kalau di sini di daerah Cikgu ini nggak ada yang mengetahui lebih dalam terhadap hal itu, neraka semuanya Pak. Nah maka neraka. Kalau suatu saat ada yang tersesat, tidak ada tempat untuk bertanya. Maka bersyukurlah di Cikgu ada Miftah Dari Salam. Tempat berkumpulnya orang untuk mendiskusikan ilmu. Ya, di sebelah sana Pak Atin namanya apa? Ada Al-Maghfirah. Di Rawa-Rawaan, di Warawulubu ada Al-Muqarrabin Pak Atis. Meskipun masih berebutan. Sebetulnya ini tantangan. Nah, jadi harus menguasai pikir dulu dan sebagainya. Itu bukan kewajiban kita Pak. Yang penting setiap orang itu, yang wajib bagi setiap orang, dia tahu caranya wudu. Pak, sudah tahu caranya wudu? Sudah? Caranya sholat? Caranya puasa? Udah selesai bikinnya. Caranya haji? Nggak tahu? Ya nggak apa-apa. Dan jam? Tidak wajib. Yang wajib itu ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang berkaitan dengan keperluan kita sehari-hari Pak. Ya emang haji setiap hari? Kagak kan? Baru mau haji, barulah belajar. Kan ada upgradingnya. Upgrading hajinya. Manasik. Belum upgrading kan ada istilah upgrading haji. Manasik. Kan ada pembelajaran. Fikih mah menyusul Pak. Selama itu belum
terkena hukum wajib pada diri kita, maka ilmunya pun tidak wajib. Hukum fikih itu asas hukumnya dua, taklif dan wad'i. Taklif tidak akan terpenuhi kalau wad'inya belum memenuhi. Taklif contohnya, yang taklif itu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini kan. Sekarang yang wajib, sholat katakan. Tidak bisa ditetapkan hukum wajib ini kalau hukum wad'inya belum selesai, Pak. Hukum wad'i itu hukum ketetapan. Ini ada 5. Syarat, sah, mani, kecegah, batal, fasad, dosa. Ini muslim. Wajib sholat itu dilirik oleh hukum wad'i. Syarat sholat, hiji Islam. Ya, udah muslim. Kedua, balik. Oh, karena umur 8 tahun tuh. Kan tuh wajib sholatnya. Jadi kan baik budak mata sholat oke. Dan tetap asup surga lah mau harita teh. Gitu. Oh, gus balik, gus 18 tahun. Tapi ayah. Naon ngaranna teh? Mukalaf teh. Sampai dakwah Islam. Oh, dia belum tahu tentang Islam. Dilewong seumur-umurnya. Tuh. Belum wajib, Pak. Sudah. Balik sudah. Umur sudah. Paham Islam sudah. Naon ya sholatna wajibna? Sholat naon wae? Harus bersih. Dari hadas kecil, hadas besar. Oh, harus menghadap kiblat. Dia menghadapnya ke timur. Tidak sah, Pak. Waduhul waktu masuk waktu sholat tuh. Jam 11. Atau sama diterima. Jadi bisa berlaku hukum ini taklid tergantung hukum wad'inya. Sudah terpenuhi atau belum. Ternyata perempuan lagi head. Haram malah sholat. Ya. Mani tercegah, Pak. Hukum kewajiban terhadap perempuan sholat, hukum sholat menjadi tercegah. Jadi karena ini hukum fikih berkaitan dengan badan, pergerakannya terbatas, maka hukumnya juga dibatasi. Dibatasi. Dan ya meskipun itu dibatasi, tetapi untuk orang awam, bahkan untuk orang awam, pengetahuannya pun dibatasi. Tidak harus mengetahui secara detail, Pak. Tidak. Yang penting untuk orang awam, dia bisa cukup untuk mengamalkan itu saja. Urusan lebih mendetailnya adalah bagi ahli ilmu. Karena masing-masing oleh Allah diciptakan berbeda. Ya. Otak berbeda, bagian hidupnya berbeda, situasinya berbeda, semuanya berbeda. Nah, maka untuk dan oleh karena itu semuanya harus menyadari status dan posisi perbedaan tersebut. Oh, wajar. Saya tidak paham hal itu. Kenapa? Saya bukan ahli bisnis, saya tidak paham. Gak usah menjadi minder untuk bertanya tentang ilmu bisnisnya ke Pak Haji Ahmad bisa. Oh, jelas saya di fikih tidak mendalami, saya mendalami di tauhid. Ternyata usah dihemat mendalami di fikih, tidak usah minder untuk bertanya. Masing-masing orang ada kapasitasnya tersendiri. Ikhwani rahimakumullah. Nah, jadi riyadhah ya, wirid dan atau apapun ibadahnya semuanya tidak akan mampu menyampaikan dia dekat kepada Allah selama tidak sesuai dengan syariat dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Supaya sesuai dengan syariat dan tidak lepas dari Rasulullah, supaya sesuai dengan syariat dia harus tahu ilmunya. Ilmu yang sesuai dengan apa yang ingin digarapnya. Satu. Kedua, supaya sesuai mengikuti sunnah Rasulullah, dia harus punya gurunya. Karena istilah mengikuti itu harus ada yang mimpin, harus ada yang penghubung. Mengikuti Rasulullah, Rasulullahnya di abad 7, kita di abad 20 hiji disebut mengikuti Rasulullah, tapi tidak ada penghubung antara Rasulullah dengan kita. Dari mana kita disebut mengikuti Rasulullah? Pengikut PKI. Ya.
Tetapi tidak ada yang menghubungkan antara kita dengan DNA Aidit bisa. Ya. Dengan tokoh-tokoh lainnya tidak ada yang menghubungkan. Di mana ini disebut pengikut PKI-nya? Oh, ini mah pengikut Golkar misalkan. Pak Harto, tetapi tidak ada tokoh yang menghubungkan dia dengan Pak Hartonya. Apakah bisa disebut? Tidak bisa. Oh, ini Marhaen, tetapi tidak ada yang terhubung dengan Pak Karnonya. Dengan Mbak Mega juga tidak terhubung. Bagaimana disebut Marhaenisme? Oh, Marxisme. Ya, orang ke si Marxisnya gitu. Wah, Jadi disebut pengikut sesuatu atau pengikut seseorang. Dan jika seseorang itu sudah jauh, harus ada yang menghubungkan antara dia dengan tokoh tersebut. Begitupun disebut pengikut Rasulullah SAW, harus ada penghubung antara dia dengan Rasulullah. Dan penghubung itu adalah guru dan berbagai rantai sanadnya sampai Rasulullah. Karena sudah jauh, jadi disebut rantai sanad. Maka tawasul lagi urang mah da geus jauh, panjang tawasulna. Betul? Bener teh? Panjang. Mun sahabat mah tawasulna cukup untuk Nabi kan. Selesai ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi Al-Fatihah. Cukup Rasul sahabat mah. Tabiin geus teu aya para sahabat, jeung sahabat tawasulna kan. Itbau tabi'in jeung para ulama mujtahidin. Imam Syafi'i di tawasulan mulai tah. Pengikutan nomor 4, nomor 5 nambahan deui jeung guruna. Nomor 20 nambahan deui. Terus gitu. Wah, berjenjang nambahan. Eta tawasul teh maksudna mah ngadoakeun guru ila hadratin Nabiul Mustafa, teruntuk baginda Nabi, kan gitu. Al-Fatihah. Teruntuk para sahabat Nabi, Al-Fatihah. Teruntuk imam mujtahid, ahli tafsir, ahli hadis, wa muqallidihim, dan para pengikutnya. Wah, eta loba doanya. Imam hadis, mufassirin, ya, imam mujtahidin, wa muqallidihim, dan para pengikutnya. Fiddini wal ulama ir-rasyidin, para ulama yang mendapatkan petunjuk teh khulafaur rasyidin teh. Wal qurra'il mukhlisin, para ahli Quran, tapi tong salah al mukhlisin tah make al mukhlisin. Geus na deh. Wasairi sadati sufiyatil muhaqqiqin. Itu semua apa? Sadunia Islam kakirim doa ku urang ka. Mata krek teu didoakeun, krek teu menang berkah kumaha urang? Da aya janji Nabi di mana orang soleh didoakan kudu hirup doa nu hirupna nepi, maka mahina ngadoakeun deui keur eta manusia. Nah kita bi ana tutolibin tek hadisna poho deui. Pak Aja orang soleh wafat didoakeun ku Ustaz Hilman. Allahumma gfir lahu warhamhu. Nepi. Alhamdulillah Hilman boga kainget euy. Sok ku akang mah didoakeun. Sing jembar hirup anjeun. Ngadoa deui, Pak. Nah, gitu. Jadi Pak, riadoh apapun ya, kalau tidak sesuai dengan Quran, hadis, tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan mendekatkan daripada Allah. Maka banyak Pak. Tentunya kita juga pernah mengalami. Kita pernah mengalami wirid itu, wirid ini. Bagus, membuat kita sakti, membuat kita kebal peluru, membuat kita kebal tidak bedog, bisa debus, jarum tojoskeun, lingis asupkeun, betot ti tukang, durukuskeun aralus Pak. Tapi tinggal deket diri ke Allah kan? Belum tentu. Ya, itu karena dua hal. Satu, kesesuaian dengan syariah. Dua, guru yang membimbing. Padahal wiridnya sama Pak. Ya,
wiridnya anti golok sampai ada baca inna a'taina kal kausar 800. Quran, Pak. Quran. Tapi nah teu ngadepikeun ka Allah kalah takabur. Padahal ayatna ge ayat Quran. Oh hiji nu eueuh. Naon? Guru. Yang tidak adanya guru. Quran hadis ah bener yuk. Alus urang ieu mah ajaran teh. Hade diajar ilmu asror, istighfar, sholawat, la haula. Oh, alus we da tina Quran. Oh, alus we gitu. Teu ningali nu mawa ilmuna gitu. Kocoranana atau kerana atau instalasina. Ini harus jadi pegangan, Pak, ya. Riadah apapun sungguh tidak akan berfaedah dan tidak akan memberi kekuatan si hamba mendekat kepada Allah selama tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah berkata, at-turuku kulluha masdudatun ala khalqi ila man iktafa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thariqah itu semuanya tersumbat oleh makhluk. Tersumbatnya berarti katutupnya. Semuanya katutup. Kecuali yang mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata kuncinya ini, Pak. Kenapa? Karena figur Quran yang dikirim oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua yang lahir kemudian harus seperti ini. Kalau tidak seperti itu, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu Rasulullah kemudian menyampaikan, nih meureun cek bahasa urang bisi kuring geus eueuh, abah geus eueuh. Perhatikan ku anjeun dua ieu, Quran, hadis. Perhatikan untuk aturan hirup anjeun, Quran, hadis. Nu satu lagi Quran dan itroh ahlul bait. Bisi itu bisa sahab Quran hadis hanya sebuah catatan, maka figurnya contohnya tinggal di ahlul bait. Kunaon make ku ahlul bait? Sudah ada janji Allah di Al-Qur'an. Innallaha yuridu ayyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Innallaha yuridu, sesungguhnya Allah menghendaki ayyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan kalian tina najis, tina segala kotoran. Wa yutahhirukum tathira, jeung nyucikeun anjeun sasuci-sucina. Ieu ti Allah ka ahlul bait. Janjina begitu. Dinasku hadis Rasulullah. Uzakirukum, aku ingatkan kepada kalian semua, Allah fi ahli baiti. 3 kali kata Rasul. Aku ingatkan kepada kalian semua, Allah fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada kalian semua, Allah fi ahli baiti. Allah ayah di ahli bait. Nabi menegaskan, selanjutnya ikuti itroh ahlul bait. Memang tidak semua itroh turunan Rasulullah SAW, ya, karena bercampur-bercampur tidak semuanya dijamin. Maka untuk menjaga kejaminan kebersihan itu yang harus diikuti dari ahlul bait itu adalah ahlul bait yang melaksanakan Quran dan hadis, begitu. Nah, selanjutnya setelah itu menjelaskan tentang sanad yang tadi sudah dijelaskan, bahwa warasatul anbiya itu adalah para ulama pewaris Rasul yang memiliki sanad yang sholih. Maka untuk kemudian setelah dijelaskan bahwa tasawuf ini adalah akhlak Nabi, perjalanan Nabi, yang berarti yang melaksanakannya, artinya pengamalnya
memiliki akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cara mengamalkannya harus sesuai dengan Quran dan punya pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut warasatul anbiya. Ini kemudian dikuatkan oleh Nabi, ditegaskan, maka kalian harus bergaul dengan orang-orang itu. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah kamu sebagai orang yang selalu beserta Allah, kapanpun dimanapun selalu beserta Allah. Wa illam takun ma'allah, jika tidak bisa seperti itu, jika tidak bisa selalu bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah orang yang dekat beserta orang yang selalu bersama Allah. Sahabat menjeng Nabi, ya, karena keberlangsungan suhbah dengan Rasulullah, akhirnya sahabat pun terangkat. Rasulullah wafat, sahabat naik. Tabi'in mengikuti, bergaul dengan para sahabat. Sahabat tidak ada, selalu menghadirkan ruhani sahabat di dalam jiwanya yang disebut dengan rabithah. Maka muncul cinta, dari cinta muncul kebanggaan, dari kebanggaan muncul rasa ingin meniru. Ku cinta apa? Ingin meniru. Meniru. Wafat sahabat, tabi'in menjadi mandiri, maka muridnya mengikuti lagi. Begitu terus begitu. Sampai kemudian kita bertemu dengan para sahabat yang memiliki silsilah tersambung dari melihat. Nah, dengan dekatnya kita beserta orang yang selalu beserta Allah, kata Nabi, fa innahu yusiluka ilallah. Maka jika kalian beserta orang-orang yang selalu bersama Allah, dia akan membawa kamu usul pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, dengan rabithah kita dikategorikan sebagai orang yang selalu bersama Guru Agung Pangersa Abah. Dengan bergaul kita dengan para wakil talqin, para ulama murid Pangersa, kita dijadikan sebagai orang yang selalu bersamanya. Sehingga dengan itu tercapai hadis Nabi atau janji Nabi, kita akan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amidana bisirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka raufur rahim. Allahumma inna fadaina minka ya Allah ya Allah ya Allah anfusana minan nar bisawabi qiraati hazil kalimatil musyarrafah allati hiya la ilaha illallah wa zikri ya Allah fil lataifis sabi wa muraqabatika wa syahadatika wa mahabbatika wa ma'rifatika qadruhuna indaka jasim wa sawu indaka azim fa'atikna minan nar wa salimna minan nar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar ya azizu ya ghafar wahsyurna fi zumratil ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wassolihin wal 'arifin bika wassiddiqina indaka wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina wa taysiri umurina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina taysiri. Allahumma warhamna bistijabati da'awatika wa qabuli amalina taysiri. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi sultani awliyaka biha. Syamar syaibi wa fatajul arifin bi qadai hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syiratal ladzina. Doa penutup berjamaah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk tanya jawab setelah ditutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.